Inilah paket murahnya untuk bangun gearbox kompetisi yang entry level. 1, 2 nya dekat, mut. Oper ketiga, ke drop. Kenapa? Karena 3 nya jauh. Ya udah 3 nya kita rapetin. 4, 3 ke 4 drop lagi, ya udah kita rapetin 4. 4 ke 5 drop lagi, tunggu dulu. Balik lagi di episode ketiga Balapedia. Berapa biaya bikin mobil balap? Di episode kali ini gue akan menjelaskan berapa jenis gearbox dan beberapa tipe perpindahan gigi di gearbox. Oke, di sini banyak orang yang salah sangka, mungkin banyak yang nggak tahu dogbox itu apa, sequential itu apa, close ratio itu apa, dan itu akan gue jelasin satu persatu. Untuk kalian semua yang belum pernah lihat dalamnya gearbox tuh kayak apa, nah di depan gua udah ada beberapa tipe gearbox. Pertama-tama, gearbox itu seperti ini untuk mobil tarikan belakang. Memanjang. Kenapa memanjang? Karena mesinnya begini, gearboxnya di sini. Jadi pasti dia manjang. Kalau mobil tarikan depan, mesinnya melintang, gearboxnya di samping. Jadi lebih membulat, lebih gemuk bentukannya. Kelebihannya gearbox tarikan belakang untuk mobil tarikan belakang, kalian bisa mengawinkan gearbox satu dengan gearbox yang lain. Mobil A dimasukin ke mesin X gitu, atau dengan merek yang berbeda-beda. Yang hanya diperlukan adalah membuat adaptor antara mesin sama gearbox, itu ada adaptornya. Dan dia bisa dikawinkan kalau memang kalian punya niat untuk menggunakan gearbox dengan merek lain. Akan tetapi, untuk tarikan depan agak susah. Soalnya bentuk blok mesin mobil tarikan depan dan gearboxnya itu memang sama-sama ada bell housing. Tapi karena space-nya itu rapat tarikan depan, karena ini kan ban sama ban nih, mesin gearbox. Jadi nggak bisa banyak bermain di sini. Jadi makanya kenapa gearbox tarikan depan tuh lebih susah untuk dikawinkan dibandingkan dengan gearbox tarikan belakang. Selanjutnya, di dalam casing gearbox ini, isinya adalah susunan gigi seperti ini. Ini adalah gearbox standar. Oke. Kenapa gearbox standar? Apa gue bisa ngebedain gearbox standar? Biasanya, bukan biasanya, udah pasti. Gearbox standar itu giginya miring-miring. Giginya miring. Kenapa giginya miring-miring? Karena teori fisikanya, kalau gigi miring ketemu sama gigi miring, noise-nya kecil, gesekannya nggak ada. Dan lo kalau naik mobil biasa, pastinya kalau bisa giginya nggak kedengaran sama sekali. Dan makanya kenapa semua manufacturer membangun gearbox dengan rasio gigi standar, selalu giginya helical atau miring-miring. Tujuannya adalah supaya rendah akan suara, noise reduction. Ya. Nah, modifikasi gearbox itu bisa kita mulai. Nggak perlu ganti gearbox semuanya, nggak perlu ganti keseluruhannya, nggak perlu. Entry level pertamanya adalah lu cukup menggantikan final gear. Oke, jadi ini yang namanya final gear. Tapi ini final gear dogbox, tapi kurang lebih gini lah. Jadi gearbox itu kayak gigi sepeda ya, gigi depan sepeda, ini tuh kayak gigi belakang sepeda. Jadi di sini ada gigi depan, gigi belakang lah, kira-kira gitu deh. Jadi si final gear ini, kalau final gear gede atau final gear kecil, final gear gede supaya giginya lebih pendek-pendek, final gear belakang kecil supaya melaju lebih jauh. Lo tau kan gigi belakang sepeda kalau taruh paling kecil kan genjotnya berat, tapi sekali genjot jauh. Itu buat high speed. Kalau yang paling gede belakang, ngegenjotnya banyak, enteng, tapi speednya nggak dapet. Nah, final gear ini juga ada di dalam gearbox. Walaupun bentuknya beda sama gigi sepeda, tapi filosofi dasarnya itu seperti itu. Itu yang pertama, ganti final gear. Jadi dengan gearbox standar, gigi rasio standar, lu bisa bikin lebih pendek-pendek atau lebih kencang-kencang. Tapi berjamaah ya, 1-5-nya sama. Semuanya jadi panjang semua atau semua jadi pendek semua dengan mengganti final gear. Inilah paket murahnya. Paket murahnya untuk bangun gearbox kompetisi yang entry level. Yang kedua adalah mengganti gigi menjadi close ratio atau giginya pendek-pendek atau panjang-panjang, you name it lah. Teorinya gini, 5 gigi, 1, 2, 3, 4, 5, nih gini, 5 gigi gini, ya.
Terus bilang, kalau 1/2 ngut, 1/2 ngut, jatuh. Kenapa? Karena gigi 1 sama 2 jauh. Ya udah deh, deketin, ganti gigi yang deketan. 1, 2 dekat, ngut, ngut. Oper ketiga, ke-drop. Kenapa? Karena 3 jauh. Ya udah 3-nya kita rapetin. 4, 3 ke 4, drop lagi. Ya udah kita rapetin 4. 4 ke 5, drop lagi. Tunggu dulu. 5 ini berapa sering sih kita pakai? Jarang kan? Jarang nggak kita pakai? Jarang kan? Jadi gigi 5 dibiarin aja. Karena dari 4 ke 5 yang penting speednya dapat. Jadi biarkanlah di 5. Tapi ada juga orang punya pola pikirnya gini. Gigi 4, 5, 4, 3, 2 dirapetin semua. Ya, supaya dapat tarikan di speed tingginya. Tapi yang dikorbanin gigi 1. Gigi 1 dibikin panjang banget. Jadi gigi 1 itu bisa dari 0 sampai 60 gigi 1 doang. Terus 1, terus pendek-pendek. 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena itu biasanya dipakai di mobil balap, bukan di mobil rally. Karena gigi 1 cuma buat start doang kan? Ya kan? Untuk start. Makanya lu lihat kalau mobil balap tuh kalau start pada pelan-pelan, pada kenapa? Karena ngangkat gigi 1 itu berat banget. Sampai sekali udah jalan ya udah. Teorinya begitu. Oke? Kita lanjut ke dog drive. Dog drive itu bukan giginya pendek-pendek atau gigi panjang-panjang, bukan. Tapi dog drive adalah sistem perpindahan gigi. Oke, gini. Ya. Ini adalah gearbox biasa. Di antara gigi, ini ada yang namanya sinkromes. Oke. Jadi gigi 1 lagi muter, sinkromes itu muter, udah setengah jalan, memutar sinkromesnya gigi selanjutnya, gigi 2. Oke. Jadi begitu dioper nih muter, di kopling release, masuk gigi 2. Klak. Jadi masuknya smooth gitu. Itu namanya sinkromes. Makanya kalau sinkromesnya habis, itu kayak plat kopling habis, kalau masuk gitu. Karena udah nggak sinkron lagi tuh antara gigi 1 sama gigi 2. Dan itu namanya sinkromes. Ya. Setiap gigi standar ada sinkromes. Sementara dog drive, ya. Dog drive itu emang diciptakan untuk mobil balap. Jadi emang giginya kasar. Nah, kekasaran giginya itu akan didengar dengan perpindahan gigi yang bisa masuk tanpa kopling. Karena dia punya sistem namanya dog ring. Nih ya, gua kasih lihat ya. Inilah gearbox standar. Ini adalah dog drive. Ya, dog drive. Lu lihat. Yang satu giginya miring-miring, kecil-kecil. Yang satu giginya lurus, gede-gede. Gigi lurus inilah yang membuat dengungan bunyi gitu. Karena ini giginya lurus. Bunyinya gini. Nih, tuh. Jalan itu berdua. Pasti bunyi keras banget. Dog drive itu pakai straight cut dan pakai dog ring tadi yang main masuk. Tetapi gigi straight cut ini juga bisa dipakai untuk close ratio standar. Jadi straight cut pakai sinkromes juga bisa. Jadi bisa dibedain ya, antara standar sama close ratio itu beda rasio. Close ratio bisa giginya straight cut, bisa giginya juga miring. Yang straight cut pasti nggak ada nggak ada loss-nya di tenaga. Karena gigi sama gigi ketemunya lurus. Dak. Tapi kalau helical, gigi sama gigi ketemunya selalu miring. Jadi pasti ada loss tenaga di tengah-tengah situ. Untuk close ratio, bisa pilih mau dog drive atau mau enggak. Yang group and rally, regulasinya harus rasio standar mobil tersebut. Jadi sebenarnya standar rasio pakai dog drive juga bisa. Ingat ya, dog drive adalah sistem perpindahan gigi, bukan bentuk gigi. Di atasnya dog drive ada namanya sequential. Sequential giginya pasti lurus. Pasti lurus. Nah, gigi sequential ini sebetulnya filosofi dasarnya sama aja kayak nyetir motor kopling. Kenapa? Kan giginya cuma turun, naik. Tapi dia di kaki. Kalau sequential itu di tongkat. Turun, naik. Sequential ini adalah sistem perpindahan gigi.
Sequential sangat menguntungkan karena setiap kali ngoper itu pasti akan naik 1 gigi atau turun 1 gigi. Sementara kalau dog drive masih H pattern, dari 5 mau masuk ke 4 bisa aja masuk ke 2. Nah itu mungkin. Udah gitu sistem perpindahan dari 2 oper ke 3 dia kan dengan jalan bentuknya H pasti takes time gitu, perlu waktu. Sementara sequential enggak. Nah mobil sekarang lebih suka pakai sequential karena apa? Produksinya juga udah banyak, perawatannya untuk jangka panjang itu lebih murah, kemungkinan rusak giginya juga lebih kecil karena nggak bisa loncat dari gigi satu ke gigi yang lain karena ada ininya, karena apa? Ada gap, ada susunan giginya udah pasti naik 1 turun 1. Terus yang terakhir adalah ya tadi keuntungannya setiap kali ngoper gigi sequential itu cepat. Gue mau ilustrasiin dikit kenapa gigi dogbox itu kalau masuk tuh bunyi jeglek gitu. Kalau sequential juga bunyi jeglek gitu. Nih ya, ini kan gigi berputar. Nih gigi berputar tuh gitu kan. Terus tiba-tiba gue ngoper. Pas ngoper gigi ini jalan nih, dog ringnya jalan ya. Ya, ini namanya dog ring. Lihat aja, gue lagi muter gini aja nih, lagi putar, dog ringnya datang nih. Tuh, ledak, pasti bunyi. Nih, ini aja pakai tangan bunyinya begini. Gimana kalau dalam gearbox kan dia satu mobil yang digerakin. Jadi si dog ring ini memang memaksa kalau dia ke atas dia engage gigi yang ini, gigi yang atas. Begitu injek kopling, nggak usah injek kopling, begitu dimasukin dia dipaksa bergerak ke gigi berikutnya. Jadi pas lagi muter pun, tuh. Dari semua gearbox, lo mau pilih apapun, nggak bisa tiba-tiba bannya jalan. Karena mesin sama gearbox itu ada di tengah-tengah, yaitu kopling. Ini kopling kerjanya dibantu sama yang namanya the croup, which is nih kuku-kuku. Dia adanya di sini. Jadi dia muter. Ini yang neken sini. Dan dia ada flywheel. Roda gigi yang which is gue nggak kuat, berat banget. Jadi dari mesin ada flywheel, mesinnya muter flywheel, roda gila itu berputar. Oke, roda gila itu berputar dan memutar kopling dan juga ada croup. Jadi begitu lo injek kopling dia rilis. Begitu lo angkat kopling, kep, rilis, kep. Nah, dogbox sama sequential dia akan nempel terus, tapi giginya yang dipaksa ganti, Makanya siap kali ngoper dia loncat, gebruk loncat. Ya itu penyebabnya. Untuk semuanya, dari mulai gearbox standar, close ratio, sampai sequential, biasanya lo tetap pakai casing aslinya. Jadi casing asli lo bongkar, masukin susunan gigi baru. Sequential, kadang-kadang lo dapat packaging khusus, kadang-kadang lo bisa pakai casing gearbox standar. Jadi kalau mau memodifikasi mobil, bisa dipilih-pilih lah sekarang, sesuai dengan budget. Untuk ganti final gear bisa mungkin dari gue pernah beli harga 2,5 juta sampai 10 juta mungkin final gear. Terus untuk close ratio gue pernah beli harga mungkin 7,5 juta sampai 30 juta gitu range-nya. Untuk dog drive second mungkin bisa 40 juta sampai 100 juta gitu. Kalau yang baru sekitar paling murah 110 juta. Kalau sequential start dari harga 175 juta apa 200 juta. Akan tetapi tadi kan gue udah bilang jangka panjangnya kalau dog drive lo mesti bongkar setiap dia 500-an kilo lah harus bongkar, 500 kilo SS ya. Ini harus bongkar. Dan kemungkinan rusaknya di bawah 500 kilo tuh besar karena tadi mungkin salah gigi atau salah oper. Sementara kalau sequential mungkin 1.500 kilo kali gitu, nggak pakai bongkar juga nggak masalah. Karena untuk long termnya pasti jauh lebih murah. Dan kalau lo ganti dog drive, itu kan artinya lo harus turun gearbox, turun kopling, bongkar gigi satu-satu, beli dog ring satu-satu. Dan satu dog ring ini paling murah $350 sampai $700 satu. Ya lo bayangin aja kalau ada 5 ya lo ganti 5-5-nya deh tuh. Jadi jangka panjangnya gitu. Sementara kalau gearbox yang awet banget, yang jarang rusak, tapi tenaganya jangan gede-gede ya, adalah gearbox standar yang lo ganti final gear.
Karena kan mobil gearbox standar sudah didesain untuk puluhan ratusan ribu kilometer. Bener nggak? Dan lu ganti final gear berarti performance-nya akan lebih naik jauh dibandingin dari performance standarnya. Tetapi untuk memutar roda, gearbox itu nggak cukup. Gearbox itu kalau untuk tarikan belakang dibantu oleh gardan, kalau tarikan depan dibantu oleh drive shaft. Dan untuk memutar ban kiri sama kanan itu sama, dipasang lagi di tengah-tengah namanya LSD, Limited Slip Differential. Jadi kiri sama kanan sama perputarannya. Jadi kalau mobil mau drifting, mau sliding, mau slalom, tarik rem tangan, itu jauh lebih cepat, lebih baik, dan lebih akurat kalau lu udah pakai Limited Slip Differential. Ya, oke, cukup kan penjelasannya? Cukup panjang lah, cukup lah. Oke, well, itu adalah episode 3 Balapedia dengan judul berapa biaya bangun mobil balap. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, episode 4. Turbo sangat banyak yang bisa dimainin. Lu bisa ganti kompresornya, lu bisa ganti ball bearingnya, lu bisa ganti ukuran depannya atau belakangnya, apa segala macam, kombinasinya unlimited.